Para pemirsa, kita sadari betapa anak-anak akan bahagia, akan senang kalau dihargai sesuai dengan potensi kecerdasannya masing-masing yang saling berbeda. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Di negara maju, menanamkan jiwa seni sudah dimulai sejak dini. Anak-anak sudah mulai dikenalkan dan cara menghargai sebuah karya seni. Dari alat musik, lukisan, seni pahat, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan anak-anak ini mempunyai pemikiran universal dan bebas mengekspresikan sesuatu. Di Indonesia pun sudah semakin meningkat kesadaran akan hal ini. Sekolah, kursus, atau tempat belajar seni sudah memasyarakat. Bahkan bagi mereka yang mampu, tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana ekstra untuk pengembangan potensi anak. Hal ini merupakan salah satu upaya orang tua untuk memberi arahan dan menyalurkan bakat serta kelebihan-kelebihan yang ada pada anak. Para pemirsa, kita sudah sadari bahwa semua anak pada dasarnya cerdas. Namun cerdas seperti apa yang dimiliki oleh putra-putri kita semua? Howard Gardner dalam bukunya Multiple Intelligences misalnya menguraikan ada 8 kecerdasan. Pertama adalah kecerdasan logika atau matematika. Kedua, kecerdasan bahasa. Ketiga adalah kecerdasan musik. Kemudian keempat adalah kecerdasan gerak atau kinestetik. Kelima adalah kecerdasan interpersonal, antar pribadi. Keenam adalah kecerdasan intrapersonal, antar pribadi. Ketujuh adalah kecerdasan sesuatu yang berkaitan dengan alam, misalnya pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita menemukanali kecerdasan putra-putri kita masing-masing. Kalau anak-anak cerdas logika atau matematika, mereka senang sekali pada hal-hal yang sifatnya logis. Misalnya diajak berdiskusi, tentu ingin tahu apa alasan-alasannya. Kita jelaskan dengan tenang kepada putra-putri kita. Mereka juga senang matematika, senang semua dihitung dengan angka-angka yang pasti. Kedua, anak-anak yang cerdas bahasa. Mungkin mereka senang berbicara, pandai menguasai bahasa asing, atau senang menulis, mengarang, membuat puisi. Jadi pada saat mereka senang mengarang, menulis, kadang-kadang juga banyak berbicara, perlu kita apresiasi. Jangan sampai ada kata-kata, jangan banyak bicara, ayo kamu belajar matematika saja. Kadang-kadang ini yang membuat potensi anak yang semula merupakan suatu kebanggaan anak menjadi padam seketika. Kalau anak cerdas musik misalnya, tentu senang akan nada-nada, senang bernyanyi, senang bermain alat musik, mungkin juga musik tradisional dan seterusnya. Kalau anak cerdas kinestetik, kemudian dihargai juga gerakan-gerakan mereka. Kadang-kadang belajar tidak harus duduk manis. Mungkin belajar di alam sambil melompat, sambil berlari, sambil bermain bola. Itu adalah proses belajar sesuai dengan potensi masing-masing. Mungkin tadi ada satu yang lupa, itu cerdas gambar atau visual spasial. Anak senang pada gambar atau mendesain, membuat patung dan sebagainya. Kemudian cerdas antar pribadi atau cerdas interpersonal. Anak senang bermain dengan teman-teman, senang bersosialisasi, senang berorganisasi, senang memimpin. Itu juga perlu dikembangkan dan didorong semangatnya untuk bersosialisasi secara lebih luas misalnya. Cerdas antar pribadi. Artinya kadang-kadang anak menyendiri, anak kadang-kadang seperti melamun, anak kadang-kadang berimajinasi. Nah ini juga penting dilakukan setiap anak. Sehingga kadang-kadang anak juga menjadi dirinya, tidak harus ikut-ikutan teman-temannya dan seterusnya. Lalu cerdas alam, anak senang pada tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang anak senang pada binatang, apakah itu kucing, apakah itu anjing, atau burung-burung yang bisa dipelihara. Nah, kalau memang itu bagian dari kecerdasannya, mudah-mudahan kita juga mau mendukung dan memberikan fasilitas untuk putra-putri kita tersebut. Kalau saja setiap tipe kecerdasan anak ditemukanali oleh para orang tua. Bahkan para orang tua mempunyai kebiasaan mencatat semua melalui observasi apa-apa yang dilakukan, yang diminati oleh putra-putrinya masing-masing.
maka anak-anak betul-betul dihargai hak-haknya sebagai anak. Bahwa mereka memang berbeda satu sama lain, termasuk sekalipun anak kembar identik pun bisa saling berbeda. Mereka dihargai keunikannya, dihargai tipe kecerdasannya, tidak terlalu dibanding-bandingkan dan seterusnya. Tentu kita sulit membandingkan antara Michael Jackson dengan Maradona atau dengan Einstein. Coba bayangkan kalau Maradona atau Michael Jackson dipaksa matematikanya harus dapat 100. Mungkin tidak akan menghasilkan pemain bola yang cemerlang atau penyanyi yang hebat. Sebaliknya bayangkan kalau seorang Einstein dipaksa ikut idola cilik, harus pandai menyanyi, harus ikut lomba dan memenangkan lomba menyanyi. Mungkin juga tidak akan menghasilkan seorang ilmuwan besar yang pandai pada logika dan matematikanya. Jadi marilah kita mencoba kenali setiap tipe kecerdasan putra-putri kita, dan ini juga bisa menjadi alat untuk mengembangkan suatu potensi tertentu melalui gaya belajar sesuai dengan tipe kecerdasannya masing-masing. Demikian pemirsa, kita lanjutkan beberapa saat lagi. Keluarga ataupun juga sekolah penuh dengan aneka warna macam bunga-bunga yang indah. Mawar melati, semuanya indah. Jadi bunga-bunga ini semuanya sangat indah sesuai dengan keelokannya yang sudah ditentukan sesuai dengan potensinya masing-masing.